Naga Sastra Sabu Inten, halaman 791 sampai 810. Aku tidak dapat membunuhnya, tidak dapat, jawab Aryo sambil beberapa kali menggelengkan kepalanya. Justru karena itu aku mengagumimu, potong Maeso Jenar. Arya memandang gurunya dengan mata yang memancarkan keraguan. Namun, ia kenal betul watak gurunya. Kalau ia berkata demikian, maka hatinya pun akan berkata demikian pula. Karena itu ia menjadi terharu. Bahkan mata itu kemudian menjadi berkilat-kilat, memantulkan sinar pelita karena air yang membayang di dalamnya. Sudahlah Arya, jangan kau terbenam dalam angan-angan. Bagiku kau telah bertindak benar dan terpuji. Sekarang beristirahatlah, mandilah supaya kau menjadi segar. Adakah kau telah makan? Aryo Saloka menggelengkan kepalanya. Nah, pergilah ke belakang, mandi dan mintalah kepada Bibi Wiradapa makan secukupnya. Siapa tahu besok kita masih harus bekerja keras. Arya tidak menjawab, tetapi ia berdiri dan dengan gontai melangkah keluar ruangan. Dengan segera Arya pergi ke perigi. Sesaat kemudian terdengarlah gerit timba yang digerakkan oleh Arya, disusul dengan suara guyuran air yang dingin segar. Dalam pada itu, ketika Arya sedang menikmati sejuknya air, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah bayangan orang berjubah yang berdiri di belakangnya. Arya menjadi terkejut dan agak bingung. Dalam keadaannya sekarang, selagi ia tidak berpakaian, sulitlah agaknya untuk melawan seandainya orang itu tiba-tiba menyerang. Meskipun demikian, ia harus bersiaga. Tetapi sampai beberapa lama, orang itu berdiri diam mematung. Dalam pada itu, Arya ingin mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Cepat ia meloncat untuk menyambar setidak-tidaknya kainnya. Namun ia menjadi terkejut pula ketika orang itu sudah menghadangnya dengan sama sekali tidak diketahuinya. Kapan ia melontarkan diri? Karena hal itu, segera Aryo Saloka mengetahui bahwa orang yang berjubah itu pasti seorang tokoh sakti. Tiba-tiba ia teringat gurunya pernah bercerita tentang seorang berjubah abu-abu dan bertopeng jelek, yaitu Pasingsingan. Apakah orang ini Pasingsingan, guru Lowo Ijo? Tetapi orang ini sama sekali tidak mempergunakan topeng yang jelek. Meskipun wajahnya tampaknya juga tidak wajar. Dengan demikian, Aryo Saloka menjadi berdebar-debar. Tiba-tiba orang itu melangkah maju setapak demi setapak, seperti seekor kucing yang sedang merunduk seekor tikus. Dalam keadaan itu, Aryo Saloka tidak dapat berbuat lain daripada bersiaga untuk melawan. Bahkan kemudian ia lupa akan keadaan dirinya yang sama sekali tidak berpakaian itu. Ia tidak mau mati di tangan seorang yang bagaimanapun juga saktinya tanpa perlawanan. Maka ketika orang yang berjubah itu sudah sedemikian dekat, Arya pun telah siap melakukan hal-hal yang perlu untuk melindungi dirinya. Dalam keremangan malam, Arya melihat orang itu perlahan-lahan menjulurkan tangannya. Demikian perlahan-lahan, sehingga agaknya itu bukanlah suatu serangan. Namun Arya tidak mau tertipu. Ia pun perlahan-lahan surut beberapa langkah. Tetapi kemudian orang itu meloncat dengan cepatnya untuk menangkap pinggangnya. Arya yang telah siap itu pun segera meloncat menghindar dan bahkan dengan sekuat tenaga ia membalas menyerang dengan kakinya ke arah lambung orang yang belum dikenalnya itu. Kalau saja pada saat ia bertempur melawan orang-orang Pamingit tidak berada di sayap kanan, maka setidak-tidaknya ia dapat melihat orang yang berjubah abu-abu yang sekarang berdiri di hadapannya itu. Namun seandainya demikian, ia pun pasti tidak mau diserang tanpa sebab dan pasti akan melawannya. Tetapi anehnya, meskipun ia telah merasa menghindarkan diri dan bahkan menyerang orang itu dengan sekuat tenaga, namun agaknya bagi orang berjubah abu-abu itu gerakannya sama sekali tidak berarti. Sehingga apa yang diketahuinya, pinggangnya benar-benar telah dapat ditangkap. Tangan orang itu terasa demikian kerasnya seperti sebuah himpitan besi yang tidak dapat direnggangkan. Demikianlah,
Aryo Saloka dalam sekejap telah hampir tak berdaya. Meskipun kedua tangannya bebas, namun karena himpitan itu terasa seolah-olah tenaganya lenyap, seperti tulang belulangnya terlepas dari tubuhnya. Tetapi Arya bukan orang yang lekas berputus asa. Dengan sisa tenaganya, ia melawan sejadi-jadinya. Kaki dan tangannya bergerak sedapat-dapat untuk menyerang. Bahkan ia berusaha dengan kedua jari-jari tangannya menyerang mata orang itu. Namun usahanya sama sekali tidak berarti. Tangan yang menjepit pinggangnya itu semakin lama terasa semakin keras, dan sejalan dengan itu tenaganya menjadi semakin surut. Bahkan akhirnya tubuhnya menjadi tidak lebih dari selembar kain yang sama sekali tidak dapat digerakkan atas kemauan sendiri. Demikianlah, Aryo Saloka ini tidak dapat berbuat lain daripada menunggu apa yang bakal terjadi. Hanya matanya lah yang dapat memancarkan cahaya kemarahan yang meluap-luap, sedangkan mulutnya sama sekali tidak berhasil mengeluarkan suara. Meskipun dalam keadaan yang demikian kesadarannya sama sekali tidak terganggu, ia dapat merasa dan mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Setelah Arya tidak mampu untuk berbuat apapun, maka kemudian orang itu melepaskan jepitannya perlahan-lahan. Kemudian dengan kedua tangannya Arya dipapahnya ke dalam kelam, di bawah daun-daun yang lebat rimbun di halaman belakang rumah Wiradapa. Di tempat itu perlahan-lahan Arya diletakkan berbaring seperti seorang bayi. Bahkan lebih dari itu, sebab ia sama sekali tidak mampu menggerakkan jarinya sekalipun. Kemudian ia melihat orang itu berdiri tegap di sampingnya. Diangkatnya kepala sambil memperhatikan keadaan sekelilingnya. Namun yang terdengar hanyalah kemerisik daun yang digoyangkan angin, serta bunyi jangkrik bersahutan dengan suara belalang. Sedang malam semakin bertambah malam jua. Pedukuhan gedangan telah terbenam dalam kesunyian yang lenyap. Hampir setiap orang telah nyenyak tertidur, kecuali beberapa orang yang bertugas ronda. Maiso Jenar yang telah membaringkan dirinya sama sekali tidak curiga tentang keadaan Aryo Saloka. Ketika ia sudah tidak mendengar guyuran air, ia hanya mengira bahwa Arya sedang pergi ke dapur untuk minta makan kepada Nyai Wiradapa. Karena itulah, maka ia sama sekali tidak memperhatikannya lagi. Dalam pada itu, malahan kenangan Maiso Jenar kembali melontar kepada orang yang berjubah abu-abu yang telah menyelamatkan laskarnya dari kehancuran. Ia mencoba untuk menghubung-hubungkan orang itu dengan orang-orang yang pernah dikenalnya, orang-orang yang aneh-aneh, dan orang-orang yang telah menyisihkan diri dari pergaulan. Diingatnya nama-nama Radite dan Anggoro. Kedua-duanya adalah murid Pasingsingan, yang bahkan Radite adalah orang yang sebenarnya berhak mempergunakan gelar Pasingsingan beserta tanda kebesarannya. Namun sebagai manusia ia mengalami kekhilafan, sehingga akhirnya ia merasa bahwa hidupnya seolah-olah tak berarti lagi. Ia merasa bahwa setiap dosa yang dibuat oleh Umbaran, orang yang kemudian memiliki tanda-tanda serta pusaka-pusaka Pasingsingan, adalah akibat dari dosanya. Tetapi dalam penilaian Maiso Jenar, Radite dan Umbaran tidaklah jauh terpaut. Bahkan mungkin masih berada dalam deretan yang sejajar dengan gurunya, dengan Ki Ageng Sorodipoyono, dengan Ki Ageng Pandan Alas. Sehingga dengan demikian, ia tidak akan dapat melampaui Kebokanigoro. Tetapi orang yang datang itu adalah orang yang terpaut banyak darinya, yang telah menemukan inti dari ilmu perguruan Pengging. Sehingga dengan demikian, orang itu pasti bukan salah seorang di antara Radite maupun Anggoro. Dalam pada itu, tiba-tiba Maiso Jenar teringat kepada Aryo Saloka. Anak itu sudah terlalu lama pergi, terlalu lama bagi seorang yang hanya mandi dan makan saja. Setelah ia menyabarkan diri beberapa saat lagi, akhirnya perasaan Maiso Jenar menjadi semakin tidak enak. Karena itu, ia pun bangkit dan berjalan mondar-mandir di dalam ruang tidurnya. Sekali dua kali, ia masih mencoba untuk menanti saja kedatangan anak itu.
Tetapi kemudian ia menjadi tidak sabar. Bahkan kemudian ia menduga bahwa pasti terjadi sesuatu yang tidak wajar. Untung kalau saja anak itu pergi berjalan-jalan untuk menenangkan dirinya. Maka dengan perlahan-lahan agar tidak mengejutkan orang-orang lain yang tertidur nyenyak, Maiso Jenar berjalan ke halaman belakang. Dadanya berdesir ketika ia melihat lampu dapur telah padam, sehingga jelas bahwa anak itu tidak ada di sana. Kemudian Maiso Jenar pergi ke perigi, meskipun ia menduga bahwa anak itu sudah tidak ada di sana. Tetapi tiba-tiba dadanya bergelora cepat sekali. Ia menemukan pakaian Arya lengkap di atas sebuah batu di tepi sumur itu. Pakaiannya saja. Lalu kemanakah anak itu pergi? Pasti tidak mungkin kalau Arya sengaja meninggalkan pakaian di sana, meskipun seandainya ia berganti dengan pakaian lain. Karena itu, Maiso Jenar mendapat kesimpulan bahwa Arya telah mengalami suatu hal yang tidak wajar, yang bahkan mungkin berbahaya. Menilik keadaannya serta tidak adanya suatu yang didengarnya, maka Maiso Jenar menjadi berteka-teki. Ia menjadi heran kepada dirinya sendiri ketika tanpa sadarnya ia menyengukkan kepalanya ke dalam perigi, ke dalam lingkaran yang hitam kelam. Seolah-olah ia sedang mencari Arya Saloka di sana. Suatu pikiran gila gerutu Maiso Jenar. Tak mungkin Arya berbuat demikian, apapun yang dihadapinya. Dengan demikian, maka kesimpulan yang terakhir yang mengganggu otaknya adalah bahwa Arya telah mendapat bahaya dari seseorang yang jauh melampaui ketangguhan anak muda itu. Dengan kesimpulannya itu, Maiso Jenar menjadi marah sekali. Siapakah yang telah berani mengganggu murid satu-satunya itu? Murid yang diharapkan untuk dapat mewarisi ilmu serta mengembangkannya. Bahkan murid yang keselamatannya menjadi tanggung jawabnya atas permintaan ayah anak itu sendiri. Maiso Jenar mencoba untuk menemukan jawabnya, namun ia menjadi bingung. Tidak mungkin kalau hal itu dapat dilakukan oleh sepasang uling dari Rawa Pening. Meskipun kedua uling itu menyerangnya bersama, namun pasti akan terjadi perkelahian yang cukup lama untuk memberinya kesempatan mendengar dan membantu. Tetapi apa yang terjadi adalah sangat mengagumkan. Anak itu agaknya begitu saja hilang sebelum ia sempat berbuat sesuatu. Darah Maiso Jenar menjadi semakin bergelora. Untuk beberapa saat ia berdiri di atas kedua kakinya yang renggang. Wajahnya sedikit terangkat. Dicobanya untuk menangkap setiap suara yang berdesir di sekitarnya. Namun ia tidak mendengar sesuatu. Juga matanya yang tajam, setajam mata burung hantu itu pun tidak dapat menangkap sesuatu yang mencurigakan. Karena itu ia menjadi gelisah. Kemana agaknya Arya Saloka harus dicari? Sambil berpikir keras, Maiso Jenar demikian saja melangkah meninggalkan tempat itu. Yang mula-mula dilakukan adalah berjalan berkeliling halaman. Kalau-kalau ada hal-hal yang mencurigakan yang dapat dipakainya untuk bahan pencariannya. Dalam hal ini, ia sama sekali tidak ingin mengganggu orang lain. Ia ingin mencarinya seorang diri. Baru apabila ia tidak berhasil, ia akan minta pertolongan ke Bo Kanigoro. Tetapi tiba-tiba, ketika ia baru mendapat separuh dari perjalanan kelilingnya itu, ia terhenti. Perlahan-lahan didengarnya nafas seseorang yang mengalir dengan teratur. Maiso Jenar mencoba untuk meyakinkan pendengarannya. Perlahan-lahan ia melangkah setapak maju, dan benarlah ia telah mendengar nafas seseorang. Menilik tarikannya yang teratur itu, Maiso Jenar dapat menduga bahwa di halaman itu terdapat seseorang yang tertidur. Karena itu, ia menjadi bertanya-tanya di dalam hati. Adakah Arya Saloka yang tertidur di situ? Anehlah kalau demikian. Bagaimanapun letih serta kantuknya, tetapi tidak mungkin bahwa ia tidak sempat berpakaian. Lalu begitu saja menjatuhkan diri dan tertidur di situ. Karena itu, ia tidak membiarkan dirinya mendapat sesuatu hal yang tidak dikehendaki. Jangan-jangan hal yang serupa telah menyeret Arya ke dalam bencana. Karena ia kurang hati-hati atas suara desah nafas yang dikiranya orang yang sedang tertidur nyenyak.
Dengan demikian, malahan Maison Jenar menjadi bersiaga penuh. Setiap saat ia dapat bertindak. Bahkan setiap saat apabila ia benar-benar berhadapan dengan bahaya yang besar, ilmunya Sosrobirowo siap untuk dilontarkan. Setelah beberapa saat ia menunggu dengan tidak ada perubahan apapun, kembali ia maju setapak. Sekali lagi, setapak demi setapak dengan penuh kewaspadaan. Akhirnya suara desah nafas itu sudah sedemikian dekatnya. Dengan hati-hati sekali, Maison Jenar bergerak beberapa jengkal maju. Matanya tajam dipergunakannya sebaik-baiknya menembus daerah yang gelap pekat karena daun-daun yang rimbun. Perlahan-lahan, seolah-olah muncul dari daerah yang hitam sesosok tubuh yang terbujur diam. Melihat tubuh itu, Maison Jenar menjadi berdebar-debar. Sejengkal lagi, ia bergeser maju. Dengan demikian, tubuh yang nampak lamat-lamat itu menjadi semakin jelas. Dan apakah yang nampak kemudian sangat mengejutkannya. Ketika tubuh itu menjadi jelas, segera Maison Jenar dapat mengenalnya. Tubuh itu adalah tubuh Aryo Saloko. Dan dari tubuh itu pula lah Maison Jenar dapat mendengar desah nafasnya yang teratur. Nafas orang yang sedang tidur nyenyak. Meskipun tubuh yang berbaring tanpa pakaian itu adalah Aryo Saloko, namun Maison Jenar tidak tergesa-gesa mendekatinya. Ia masih belum tahu pasti apakah tidak ada hal-hal yang berbahaya. Baru setelah beberapa saat tidak terdengar sesuatu selain nafas Arya, Maison Jenar melangkah perlahan-lahan mendekati. Ketika ia meraba tubuh anak itu, terasa bahwa tubuh itu tetap hangat seperti biasa. Demikian tubuh Arya tersentuh tangan Maison Jenar, tampaklah anak itu terkejut. Cepat ia meloncat bangkit dan bersiaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ketika yang dilihat berdiri di hadapannya adalah Maison Jenar, ia pun segera mengendorkan perasaannya. Dalam keadaan yang penuh dengan tanda tanya, Maison Jenar berkata, "Kau tertidur, Arya." Arya menganggukkan kepalanya. "Tetapi kenapa pakaianmu kau tinggalkan?" Maison Jenar meneruskan. Arya terkejut mendengar teguran itu. Ia baru merasa bahwa ia masih belum mengenakan pakaiannya. Karena itu, segera ia meloncat berlari ke perigi. Maison Jenar menjadi semakin heran. Namun kemudian ia pasti bahwa sesuatu telah terjadi. Setelah Maison Jenar sekali lagi memperhatikan keadaan sekelilingnya, serta tidak ada sesuatu yang mencurigakan, ia pun segera berjalan mengikuti arah langkah Aryo Saloko. Sampai di tepi sumur, Arya segera menyambar pakaiannya. Ia tidak sempat membersihkan debu serta tanah lembab yang melekat pada tubuhnya. Setelah Arya lengkap berpakaian, Maison Jenar tidak segera bertanya tentang apa yang telah terjadi atasnya. Tetapi diajaknya Arya untuk masuk kembali ke dalam ruang tidurnya. Setelah Arya menolak membangunkan Nyai Wiradapa untuk minta disediakan makan buatnya. Baru setelah mereka duduk di pembaringan, Maison Jenar segera bertanya kepada anak muridnya, apakah sebabnya anak itu telah melakukan sesuatu pekerjaan yang aneh. Tidur di halaman belakang, di bawah daun-daun yang lebat rimbun serta sama sekali tidak berpakaian. Arya sendiri mula-mula heran bahwa ia telah tertidur di halaman belakang tanpa pakaian sama sekali. Diingatnya kembali apa yang telah terjadi atasnya. Perlahan-lahan sekali, semakin lama menjadi semakin jelas tampak kembali apa yang pernah dialaminya. Maka diceritakannya apa saja yang terjadi atas dirinya. Pada saat ia sedang mandi, dan tiba-tiba muncullah seorang berjubah menangkapnya. Maison Jenar mengerutkan keningnya. Lalu sambil mengangguk-angguk, ia bertanya, "Apa yang dilakukan atasmu ketika kau telah berbaring di bawah daun-daun yang lebat itu? Dan adakah ia berkata sesuatu kepadamu?" Setelah mengingat-ingat sebentar, Arya menjawab, "Iya, Paman. Memang ada yang dikatakan kepadaku. Ketika itu, pendengaranku sudah menjadi lamat-lamat, sebab pada saat itu terasa bahwa kantukku tiba-tiba menjadi tidak tertahan lagi." Arya berhenti sebentar, lalu ia meneruskan,
Mula-mula dipijitnya seluruh tubuhku, dari ubun-ubun sampai ke ujung ibu jari kakiku. Mula-mula terasa betapa sakitnya. Setiap jari-jari orang itu menyentuh kulitku, terasa seolah-olah seluruh tubuhku menjadi nyeri tak terhingga. Namun aku sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan berdesis pun tidak. Tetapi semakin lama perasaan sakit itu menjadi semakin berkurang. Bahkan akhirnya pijitan itu terasa nyaman sekali, sehingga aku menjadi ngantuk bukan buatan. Sesaat sebelum aku tertidur, aku masih mendengar orang itu berkata, "Arya, kau telah terlalu lama menyiksa tubuhmu dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Namun kau sama sekali tidak memelihara urat-urat darah serta otot-ototmu. Dengan demikian kau telah menyia-nyiakan sebagian dari tenaga dahsyat yang sebenarnya dapat kau ikut sertakan dalam setiap lontaran tenaga." Sekali lagi Arya berhenti. Kemudian, sesudah itu aku tidak ingat apa-apa lagi sampai paman membangunkan aku. Dada Maiso Jenar berdebar-debar setelah mendengar cerita Arya. Ia memang pernah mendengar suatu ilmu yang dapat dipergunakan memperkokoh tubuh seseorang serta memperbesar tenaganya dengan membuka segenap saluran yang ada di dalam tubuh, memperlancar jalan darah serta memperbaiki letak otot-ototnya, sehingga pada orang itu tidak lagi diperlukan tenaga untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam tubuh sendiri. Dengan demikian, segenap cadangan tenaga apabila diperlukan dapat dipergunakan seluruhnya dan disalurkan lewat bagian-bagian tubuh yang dikehendaki. Tetapi masih belum jelas apakah orang itu telah memperlakukan Arya demikian atau sebaliknya, membuat beberapa rintangan di dalam tubuhnya sehingga dalam pelontaran tenaga akan dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. Karena itu, segera ia bertanya, "Arya, bagaimanakah rasanya tubuhmu sekarang?" Tanpa sadar Arya mengamat-amati tubuhnya sendiri, kakinya, tangannya, lengannya, dan jari-jarinya. Semula ia sama sekali tidak memperhatikan apakah ada perubahan-perubahan di dalam dirinya. Tetapi ketika Maiso Jenar bertanya kepadanya, terpaksa ia memperhatikan setiap perasaan yang lain di dalam dirinya, tentang peredaran darahnya, detak jantungnya, serta sendi-sendi anggota badannya. Tiba-tiba saja ia merasa betapa segar darah yang mengalir di dalam tubuhnya, merambat sampai segenap ujung rambut di seluruh badannya. Setiap anggota badannya terasa menjadi betapa ringannya, dan dengan demikian ia dapat bergerak bertambah cepat dan lincah. Detak jantungnya yang lunak teratur serta sendi-sendi anggota badannya yang licin, namun seakan-akan bertambah kokoh. Demikianlah akhirnya ia berkesimpulan bahwa kini ia telah mendapat suatu perasaan yang luar biasa, yang bahkan ia tidak tahu bagaimana harus mengatakan. Sehingga yang dapat diucapkan hanyalah beberapa kata saja. "Tubuhku menjadi bertambah baik, Paman." Jawaban itu sendiri tidak begitu meyakinkan bagi Maiso Jenar. Tetapi wajah Arya yang berseri, caranya menggerakkan tangan dan kakinya, serta betapa tampak anak itu keheran-heranan sendiri adalah jawaban yang cukup jelas. Jawaban yang telah mengandung suatu cerita bahwa tubuh Arya kini telah berbeda dengan tubuh Arya beberapa saat yang lalu. Anak itu agaknya kini telah memiliki kesempurnaan tata nadi dalam tubuhnya. Maiso Jenar sendiri merasa bahwa selama ini ia telah memaksa anak itu bekerja keras, berlatih, berkelahi, berjalan dan berlari setiap hari. Namun ia tidak dapat melakukan hal yang lain bagi tata nadi anak itu. Meskipun ia sendiri dahulu pernah juga mempelajari beberapa pengetahuan mengenai urat dan jalan darah, namun apa yang dapat dilakukan tidak lebih daripada saling memijit sesama prajurit apabila mereka sedang kelelahan, baik di dalam latihan-latihan maupun di dalam pertempuran-pertempuran yang sebenarnya. Tetapi tidaklah demikian yang terjadi atas Arya. Orang yang berjubah itu tidak sekedar memijit Arya supaya Arya tidak lagi merasa lelah. Lebih daripada itu, orang itu telah menolong Arya untuk dapat mengerahkan segenap tenaga yang tersimpan di dalam tubuhnya yang tegap kekar itu. Meskipun mula-mula Maiso Jenar merasa cemas bahwa yang terjadi adalah sebaliknya.
Namun terhadap orang yang berjubah abu-abu yang belum dikenalnya itu, ia telah menumpahkan kepercayaan bahwa tidaklah mungkin ia akan berbuat jahat terhadap Arya. Bersamaan dengan itu, makin kuatlah dugaan yang telah tumbuh di dalam dadanya bahwa orang itu pun sama sekali tidak bermaksud jahat atas perbuatannya mengambil kedua keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten dari Banyu Biru. Meskipun akibat hilangnya kedua keris itu sangat dahsyat atas tanah perdikan di lereng Bukit Telamaya itu. Untuk beberapa saat, Maiso Jenar berdiam diri. Namun tak habis-habisnya ia mengagumi tubuh muridnya yang sedang menginjak dewasa itu. Selama ini meskipun hampir setiap saat, siang dan malam, ia tidak pernah terpisah darinya. Tetapi seolah-olah baru sekarang ia melihat alangkah gagahnya anak ini. Anak Ki Ageng Gajah Soro yang dalam usianya yang masih sangat muda itu telah dapat mencerminkan kebesaran jiwa yang diwarisinya dari orang tuanya, serta pendidikan yang diberikannya. Arya yang merasa selalu dipandangi oleh gurunya menjadi tertunduk. Namun, ia merasa bahwa gurunya sama sekali tidak menyesal atas kejadian yang baru saja dialami. Karena itu, ia pun tidak perlu menyemaskannya lagi. Bahkan perasaan yang segar yang memancar di dalam tubuhnya telah menumbuhkan suatu harapan dalam dirinya. Harapan atas masa depan yang lebih baik. Yang tersangkut di dalam otak Aryo Saloka kemudian adalah pertanyaan-pertanyaan tentang orang yang berjubah itu. Orang yang dengan serta-merta menangkapnya dan menjadikannya tertidur di dalam semak-semak. Karena itu kemudian ia bertanya kepada gurunya, "Paman, adakah paman mengenal orang yang berjubah itu?" Maiso Jenar menggeleng. "Tidak," jawabnya, "tetapi aku pernah melihatnya beberapa tahun yang lalu di Banyu Biru." "Di Banyu Biru?" Arya bertambah heran. "Ya," jawab Maiso Jenar pendek. Kemudian kembali mereka berdiam diri. Dingin malam semakin tajam menusuk sampai ke tulang sumsum. "Tidurlah Arya," desis Maiso Jenar kemudian sambil membaringkan dirinya. Dan sejenak kemudian mereka berdua telah lelap ditelan oleh sunyi malam. Aryo Saloka tertidur dengan sebuah senyum yang tersungging di bibirnya. Ia tidak merasa lagi punggungnya menjadi gatal-gatal oleh serangga yang menggigitnya. Serangga yang terbawa oleh tanah lembab ketika ia terbaring di semak-semak halaman belakang. Sedang Maiso Jenar pun kemudian tertidur karena kelelahan. Pedukuhan Gedangan kini benar-benar telah terbenam dalam suasana yang hening. Beberapa orang peronda yang berjalan hilir mudik di sudut-sudut desa kadang-kadang harus berdesis menahan angin malam yang mengalir lembut, membawa udara pegunungan yang dingin. Ketika di timur tampak fajar mulai membayangkan cahaya kemerahan, datanglah beberapa orang yang dikirim untuk menyelidiki keadaan pasukan lawan. Dari mereka, pimpinan ronda mendapat laporan bahwa pasukan dari Pamingit dan Gunung Tidar sudah tidak lagi berada di perkemahan mereka. Agaknya mereka telah merasa bahwa meskipun mereka meneruskan pertempuran, namun mereka pasti tidak akan berhasil. Karena itu, lebih baik mereka menarik diri. Karena laporan itulah, pasukan Gedangan tidak perlu lagi mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan yang akan datang. Meskipun tidak terdengar tanda-tanda bahaya, namun Maiso Jenar dan Aryo Saloka bangun pada saatnya, pada saat terang-terang tanah. Ketika mereka keluar dari ruang tidur, mereka melihat beberapa orang telah berada di halaman depan. Tetapi demikian Maiso Jenar melihat sikap mereka, segera Maiso Jenar mengetahui bahwa tidak ada lagi bahaya yang mengancam pedukuhan itu. Setidak-tidaknya untuk waktu-waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka-luka yang diderita oleh Laskar Gedangan dalam pertempuran kemarin. Meskipun demikian, Maiso Jenar memerintahkan juga Laskar Gedangan bersiap untuk melakukan pembersihan daerah yang kemarin dipergunakan sebagai ajang pertempuran. Demikianlah sehari itu, yang dilakukan oleh orang-orang Gedangan adalah bekerja keras, mengubur mayat-mayat yang berserak-serakan, baik dari kawan sendiri maupun dari lawan. Ketika matahari condong ke barat, selesailah pekerjaan mereka. Mereka kini boleh kembali kepada keluarga masing-masing.
meskipun tetap untuk tidak meninggalkan kewaspadaan. Beberapa orang secara bergilir masih harus tetap berada di gardu-gardu penjagaan, siang maupun malam. Dalam keadaan yang demikian, terasalah betapa akibat pertempuran telah merampas kegembiraan seluruh penduduk Gedangan. Apalagi yang terpaksa melepaskan salah seorang anggota keluarga mereka. Tetapi mereka tidak dapat berbuat lain daripada menyerahkan beberapa orang terbaik dari pedukuhan mereka sebagai tawur dalam perjuangan mempertahankan hak dan ketentraman hidup mereka untuk seterusnya. Ketika pekerjaan mereka telah selesai seluruhnya, barulah mereka dapat menarik nafas lega. Demikian juga Maiso Jenar, Kebo Kadigoro, Roro Wilis, Widuri, dan Aryo Saloko. Mereka kini telah dapat berkumpul bercakap-cakap dengan tenang. Namun, agaknya Arya tidak begitu tertarik duduk bercakap-cakap di antara mereka. Agaknya beberapa masalah masih selalu mengganggunya. Karena itu, ia minta diri untuk berjalan-jalan menikmati cahaya matahari sore. Selain Aryo Saloko, ternyata Widuri pun lebih senang berjalan-jalan dan berlari-lari di luar. Sehingga dengan demikian, ia minta diri pula untuk ikut serta bersama Aryo Saloko bermain-main. Demikianlah, mereka berdua berjalan menyusur jalan-jalan pedukuhan sambil bercakap-cakap. Kadang-kadang Widuri minta Aryo Saloko bercerita tentang dirinya, tentang pengalamannya, dan tentang cita-citanya. Sebaliknya, kadang-kadang ia bercerita tentang segala sesuatu yang disenanginya, tentang burung-burung yang terbang bebas di udara, tentang bunga-bunga yang mekar di halaman, dan kadang-kadang dengan penuh keingintahuan, Widuri menanyakan tentang daerah-daerah yang jauh di seberang punggung-punggung bukit, daerah di mana langit dan bumi seolah-olah berpadu dalam satu garis yang membujur panjang sekali. Dalam percakapan yang asik itu, Arya selalu berusaha untuk menjawab sedapat-dapatnya. Diceritakan apa yang pernah dilihatnya di balik pegunungan yang berjajar seperti wayang di Pakeliran. Diceritakannya betapa di sana tergelar pantai yang luas serta laut tanpa tepi. Betapa nelayan di lautan bekerja keras untuk mencari kekayaan yang tersimpan di dalam lautan. Diam-diam, Widuri menjadi kagum kepada anak muda itu. Kagum akan pengalamannya yang luas, serta kagum akan ketetapan hatinya memandang hari kemudian, hari yang bakal datang. Sebaliknya, Arya pun menjadi tertarik perhatiannya kepada gadis itu. Dengan pertanyaan-pertanyaan, ia dapat mengetahui betapa banyak kemauan dan cita-cita yang tersimpan di dalam dadanya. Demikianlah, dengan tidak merasakan lelah, mereka berjalan terus. Meskipun sejak pagi Aryo Saloko telah memeras keringat membantu orang-orang Gedangan membuat lubang-lubang kubur. Namun, dalam kesejukan angin senja, ia lebih senang berjalan-jalan bersama Widuri daripada beristirahat dan bercakap-cakap dengan orang-orang yang tidak sebayanya. Karena itulah, maka dengan tidak terasa, mereka telah melewati ladang persawahan beberapa tonggak dari pedukuhan. Bahkan mereka telah menyusur jalan-jalan sempit yang membujur ke dalam daerah-daerah hutan-hutan kecil. Jalan setapak yang selalu dilewati oleh orang-orang yang pergi mencari kayu ke dalam hutan itu tanpa berprasangka dan ragu-ragu. Bahkan dengan wajah yang berseri-seri, mereka memandang ujung-ujung daun-daun muda yang bergoyang-goyang ditiup angin. Cahaya matahari yang tersangkut di pucuk-pucuk dahan kayu tampak berkilau-kilau dengan riangnya. Seriang suara burung yang berkicau mengantar datangnya senja. Selembar awan menggantung di langit bergerak perlahan-lahan dihanyutkan angin dari selatan. Ketika kemudian dari arah barat membayang warna merah kekuning-kuningan, Widuri memejamkan matanya sambil bergumam, "Layung, layung senja, jangan kau pancarkan penyakit ke mataku, pancarkan kepada anak nakal di sampingku." Aryo Saloko tertawa mendengarnya. Sahutnya, "Layung, layung senja, selalu baik kepadaku, karena itu aku tidak pernah sakit mata." Kemudian Aryo Saloko berdiri menatap langit-langit yang berwarna merah itu, sambil seolah-olah berkata kepadanya, "Layung, layung senja yang baik, simpanlah segala macam penyakit,
Berikanlah kepada kami kesejahteraan dan sentosa." "Tidak bisa," potong Widuri sambil tertawa. "Candi Olo tidak bisa memberi kesejahteraan dan sentosa. Ia hanya punya benih penyakit mata." "Penyakit mata pun tidak," sahut Aryo Saloka. Kemudian terdengarlah mereka tertawa bersama-sama. Tetapi tiba-tiba suara tertawa itu terputus. Dari balik semak-semak hutan yang tidak begitu lebat, mereka mendengar suara berdesir. Telinga mereka yang sudah terlatih baik segera dapat mengetahui bahwa suara itu suara langkah orang. Karena itu mereka tidak bergurau lagi. Perhatian mereka tertuju kepada telapak kaki yang terdengar semakin lama semakin dekat. Bahkan suara langkah itu sama sekali tidak tertahan-tahan, sehingga mereka menduga bahwa orang yang datang itu sengaja akan menjumpainya tanpa bersembunyi-sembunyi. Ketika mereka menoleh ke dalam semak-semak, di belakang mereka masih belum ada seseorang pun yang tampak. Suara langkah itu masih berada di dalam semak-semak yang sudah mulai suram. Tiba-tiba dari balik daun-daun yang lebat itu terdengar suara orang tertawa, mirip dengan ringkik kuda liar yang kehausan. Widuri bukanlah seorang gadis penakut, namun mendengar suara tertawa yang mengerikan itu, ia bergeser setapak mendekati Arya Saloka. Kecuali itu, sekaligus Arya Saloka dan Widuri dapat mengetahui bahwa orang yang berada di dalam semak-semak itu tidaklah hanya seseorang, tetapi sedikitnya dua orang yang tertawa bersama-sama. Dalam pada itu perasaan Arya Saloka menjadi tidak enak. Seolah-olah ia mendapat suatu firasat yang kurang baik. Karena itu, ia pun segera bersiap-siap untuk menanti apakah yang bakal terjadi. Sesaat kemudian tampaklah daun-daun semak-semak itu tersibak. Yang mula-mula tampak adalah tangan-tangan kasar yang menyisihkan daun-daun yang lebat itu. Kemudian muncullah di hadapan kedua anak muda itu dua orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan, berwajah runcing, dengan tepi mata yang terangkat tinggi. Demikian mereka berdiri tegak di luar semak-semak. Kembali terdengar suara tertawa mereka yang mengerikan, seperti ringkik kuda-kuda liar. Melihat kedua orang itu, hati Arya Saloka berdebar-debar. Ia sudah mengenal keduanya. Beberapa kali ia pernah melihat, bahkan sejak ia masih tinggal di Banyu Biru. Dua orang itu tidak lain adalah sepasang uling dari Rawa Pening dengan ikat pinggang yang lebar, bergambar dua ekor uling yang saling berlilitan. Kedua orang itu masih beberapa langkah lagi maju mendekati Arya Saloka dan Endang Widuri. Endang Widuri masih belum mengenal keduanya. Tetapi dalam pertempuran yang terjadi kemarin, sepintas lalu ia melihat kedua orang yang menyerang dari belakang itu, dan kemudian dapat diusir oleh Maeso Jenar. Dengan demikian, ia pun segera merasa bahwa ia kini berhadapan dengan dua orang lawan yang tangguh. Karena itu bagaimanapun juga, Widuri harus memperhitungkan kemampuan dirinya sendiri dan Arya Saloka, satu-satunya kawan yang ada di tempat itu. Tetapi karena di dalam tubuh Widuri mengalir darah keturunan Pengging, maka ia tidak gentar menghadapi lawan yang bagaimanapun juga. Yang justru menggoncangkan dadanya bukanlah kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapinya apabila ia benar-benar harus bertempur melawan sepasang uling itu. Dalam hal yang demikian, sedikit banyak ia telah menerima latihan-latihan yang berat dari ayahnya. Setidak-tidaknya ia akan dapat bertempur sambil menarik diri mendekati pedukuhan gedangan. Apalagi di dekatnya ada Arya Saloka. Meskipun ia masih belum dapat mengukur kekuatan tenaga anak muda itu dibandingkan dengan orang-orang yang tak dikenalnya itu. Tetapi yang lebih mengerikan baginya adalah cara kedua orang itu mengamat-amati dirinya. Seolah-olah tubuhnya itu bulat-bulat akan ditelan mereka. Lebih-lebih lagi ketika tampak di bibir kedua orang itu membayang senyum. Senyum yang aneh. Tiba-tiba bulu kuduk Endang Widuri berdiri serentak. Meskipun ia tidak tahu maksud yang terkandung dalam senyuman yang aneh itu. Apalagi ketika kemudian terdengar salah seorang dari mereka berkata, "Selamat bertemu Putra Ki Ageng Gajah Soro."
Suara yang terdengar adalah suara yang serak parau. Aryo Saloka memandang kedua orang itu dengan seksama. Ia sudah pasti bahwa hal yang tak diinginkan akan terjadi. Maka dengan tidak melepaskan pandangannya kepada sepasang uling itu, ia menjawab, "Selamat bertemu sahabat, adakah kau akan menyampaikan kabar tentang daerahku?" Terdengar uling putih tertawa berderai. Ya, Tuan muda, aku membawa kabar untuk Tuan. Ketahuilah bahwa di daerah Tuan kini terjadi malapetaka yang hebat. Adik Tuan, Sawung Sariti dengan leluasa dapat membunuh setiap orang yang dikehendaki, bahkan akhirnya Tuan sendiri. Sesudah itu, tahukah Tuan apa yang akan terjadi? Banyu Biru akan sepenuhnya jatuh ke tangan Sawung Sariti. Tetapi itu bukanlah peristiwa yang terakhir yang terjadi atas daerah Tuan itu, sebab akhirnya Sawung Sariti maupun ayahnya Ki Ageng Lembusoro itu akan mati juga. Kau ingin tahu siapakah yang akan membunuhnya? Uling putih berhenti sejenak, seolah-olah ia menunggu kata-katanya itu meresap ke dalam dada Aryo Saloka. Kemudian ia meneruskan, "Yang membunuh mereka beserta para pengikutnya adalah aku dan adikku, Uling Kuning." Seterusnya kembali terdengar suara tertawa sepasang uling yang mengerikan itu. Dada Aryo Saloka terguncang oleh kata-kata itu. Namun, ia tidak ingin segera bertindak, sebab ia tahu betapa perkasanya kedua uling itu. Sesaat kemudian terdengar uling itu berkata lagi, "Tetapi Tuan muda, aku sudah terlalu lama menunggu. Sawung Sariti tidak juga berhasil membunuh Tuan. Nah sekarang, aku akan menolong mempercepat rencana itu, supaya aku lebih cepat menguasai daerah Banyu Biru itu sebagai kepala daerah perdikan yang dihormati, tidak sebagai sepasang perampok seperti sekarang ini." Jantung Aryo Saloka terasa seperti diguncang-guncang mendengar kata-kata uling putih itu. Karena itu dengan suara gemetar karena marah ia menjawab, "Sepasang uling yang perkasa, aku adalah ahli waris yang sah atas daerah itu. Dengan demikian, aku tidak harus menuntut atas hak saja, tetapi aku harus bertanggung jawab pula atas daerah itu dengan menunaikan kewajiban-kewajibanku sebaik-baiknya. Salah satu dari kewajibanku adalah menyelamatkan daerah Banyu Biru." Mendengar jawaban Aryo Saloka, Uling Kuning tertawa keras-keras. Katanya, "Tuhan adalah seorang yang mengagumkan. Seorang yang sudah terusir dari kedudukannya namun masih merasa bertanggung jawab. Tetapi Tuan tidak usah menunggu lama, sebab sebentar lagi Tuan harus sudah benar-benar melupakan impian Tuan untuk kembali ke Banyu Biru. Sesudah itu, jalan yang akan kami lalui menjadi bertambah lapang. Apalagi sepeninggal Kakang Simarudra suami istri, maka jalan ke Pamingkit telah terbuka pula." Kemudian terdengar Ulin Putih menyambung, "Apalagi dengan kedua keris Kiai Nagasastra dan Kiai Sapu Inten, jangankan Banyu Biru dan Pamingkit, bahkan Demak pun akan dapat kami gulung." "Impian yang indah," sahut Aryo Saloka, "tetapi kau lupa bahwa di Banyu Biru ada Eyang Soro Dipoyono. Seandainya kau dapat membunuh aku dan kemudian Adi Sawung Sariti, bahkan Paman Lembusoro sekalipun, apa yang akan dapat kau lakukan atas Eyang Soro Dipoyono itu?" Kembali terdengar Ulin Putih tertawa. Jawabnya, "Adakah kau mengira bahwa umur kakekmu itu akan dapat mencapai puluhan tahun lagi? Kalau semuanya sudah dapat aku bereskan, maka orang tua itu pasti akan mati kesedihan dan putus asa. Kalau tidak, seandainya orang tua itu tidak takut melihat kenyataan hari depannya yang patah, maka aku pun dapat mempertemukannya dengan orang sebayanya yang datang ke Rawa Pening, khusus untuk keperluan itu." "Gurumu?" tanya Aryo Saloka. Kedua uling itu mengangguk bersama-sama. Jawab Ulin Putih, "Ya, guruku, Suro Sarunggi." Aryo Saloka mengerutkan keningnya. Agaknya uling Rawa Pening itu telah benar-benar menyusun kekuatan untuk dapat sampai kedudukan yang diinginkan. Dalam pada itu, ia sudah tidak melihat kemungkinan lain daripada menghadapi sepasang uling itu dengan kekerasan. Seperti juga Widuri yang selama ini berdiam diri mendengarkan percakapannya dengan sepasang uling itu. Maka ia pun harus memperhitungkan kekuatan diri. Untunglah bahwa Widuri telah memiliki bekal untuk membela dirinya sendiri. Namun sekarang, bagaimanakah imbangan kekuatan dari mereka berdua dengan kekuatan uling itu sepasang? "Tuan muda,
Tiba-tiba Uling Kuning masih meneruskan. "Sepeninggal Tuan, jangan Tuan cemaskan gadis Tuan itu. Meskipun kami sudah tidak semudah Tuan, namun kami akan berusaha untuk memeliharanya baik-baik." Widuri menjadi muak mendengar perkataan itu. Apalagi ketika kemudian disusul dengan suara tertawa mereka yang mirip ringgik kuda yang sudah hampir gila. Namun Widuri masih dapat menahan dirinya. Ia menyerahkan segenap persoalan kepada Aryo Saloka. Namun, Aryo Saloka pun menjadi marah mendengar perkataan-perkataan yang menyakitkan hati itu. Maka dengan lantang ia menjawab, "Sepasang uling yang baik, terima kasih atas berita yang telah kau sampaikan kepadaku. Dan terima kasih pula atas perhatianmu terhadap diriku sehingga untuk seorang anak-anak kau berdua telah memberi waktu yang cukup banyak serta tenaga yang besar sekali. Dengan demikian aku merasa mendapat kehormatan dari sepasang orang perkasa. Meskipun demikian sebaiknya kau mempertimbangkan sekali lagi. Apakah kau ingin meneruskan rencanamu itu? Ataukah lebih baik kau tetap menjadi perampok kecil-kecilan yang bersarang di Rawa Pening?" Sepasang uling itu terkejut mendengar jawaban Aryo Saloka. Sindiran itu sudah jelas bagi mereka bahwa Aryo Saloka sama sekali tidak gentar menghadapinya. Meskipun mereka telah memperhitungkan bahwa anak itu pasti tidak akan menyerahkan lehernya begitu saja, namun mereka sama sekali tidak menduga bahwa anak itu berani merendahkannya. Karena itu dengan suara yang keras, parau, Uling Putih menjawab, "Hati-hatilah kau berbicara anak muda, supaya aku tidak membiarkan kau menderita pada saat ajalmu datang." Aryo Saloka sama sekali tidak mempedulikan ancaman itu. Jawabnya, "Sebaiknya kau kembali saja ke Rawa Pening. Lebih baik kau menghadap Paman Lembu Soro dan minta menjadi pekadiknya. Kau akan mendapat jaminan seumur hidupmu. Kau tidak akan kelaparan. Tutup mulutmu," bentak Uling Kuning sambil melangkah maju. Ternyata darahnya agak lebih panas dari kakaknya. "Berlututlah dan minta ampun supaya kau tidak mengalami siksaanku." Arya menatap mata Uling Kuning itu dengan penuh kebencian. Dengan dada menengadah ia menjawab, "Maaf Uling Kuning, aku tidak bisa berjongkok dan minta ampun. Kalau kau telah biasa melakukan itu, kau sajalah yang berjongkok dan minta ampun." Darah Uling Kuning maupun Uling Putih menjadi mendidih karenanya. Tetapi pada saat Uling Kuning hampir saja lupa diri dan meloncat menyerang, tiba-tiba terpandanglah olehnya Endang Widuri. Karena itu tiba-tiba ia mengurungkan serangannya. Bahkan kemudian ia menoleh kepada Uling Putih sambil berkata, "Apakah yang harus kita lakukan terhadap anak yang telah menghina kebesaran nama sepasang uling dari Rawa Pening ini, Kakang?" Uling Putih yang telah marah itu menjawab, "Menyingkirlah, biar aku sayat kulit mukanya, dan akan aku biarkan ia hidup sampai matahari terbit esok." Ancaman itu sungguh mengerikan, suatu siksaan yang tiada taranya. Namun Aryo Saloka sama sekali tidak gentar. Ia masih berdiri dengan dada menengadah menghadapi setiap kemungkinan, juga kemungkinan untuk disayat kulit wajahnya, dan dibiarkan hidup sampai besok. Dalam pada itu, Uling Kuning tersenyum di dalam hati. Memang sebenarnya ia ingin menyerahkan Aryo Saloka kepada kakaknya, sebab ia lebih tertarik untuk menangkap gadis yang menjelang dewasa yang datang kepadanya seolah-olah hadiah dari langit. Meskipun demikian, ia masih berpura-pura berkata, "Adakah Kakang perlu menanganinya sendiri?" Uling Putih menjawab, "Biar puas hatiku, jangan kau ikut campur." Uling Kuning mundur selangkah. Matanya dengan liar merambat ke segenap bagian tubuh Endang Widuri. Tubuh yang tepat pada usia kemekaran menjelang masa remaja. Sementara itu, Uling Putih telah siap. Dengan wajah yang mengerikan, ia melangkah maju. Selangkah demi selangkah. Tangannya yang panjang telah siap sepenuhnya untuk merobek-robek kulit Aryo Saloka. Aryo Saloka pun segera mempersiapkan dirinya. Ia harus melawan uling itu mati-matian, sebab ia tahu betul bahwa sepasang uling Rawa Pening adalah orang-orang yang hampir seluruh hidupnya diwarnai oleh noda-noda yang hitam, kelam. Karena itu, Aryo Saloka berpendapat bahwa ia harus mencoba untuk dapat memusnahkannya. Tetapi ia masih belum dapat mengukur apakah ilmu yang selama ini dipelajarinya akan cukup mampu untuk melawan uling putih itu. Namun dalam pada itu, yang tergores di dalam hatinya
adalah perbuatan yang sebaik-baiknya sebagai suatu pernyataan kebaktian yang tulus kepada sesama. Tetapi yang masih sedikit mengganggu pikirannya adalah Endang Widuri. Ia melihat suatu tanda-tanda yang mencemaskan pada Uling Kuning. Ia melihat bagaimana cara Uling Kuning itu memandang Endang Widuri. Karena itu, maka mau tidak mau, ia merasa bertanggung jawab pula atas keselamatan gadis itu. Uling Putih kini sudah dekat berdiri di depannya. Giginya gemeretak di dalam mulutnya yang terkatup rapat. Tiba-tiba, sesaat kemudian terdengar ia menggeram. "Tidak sia-sia aku berdua tinggal untuk beberapa hari di sini. Sekarang aku akan puas menghisap darahmu." Aryo Saloka tidak menjawab, tetapi ia menarik kaki kirinya setengah langkah surut. Bersamaan dengan itu, Uling Putih meloncat dengan garangnya menyerang dada Aryo Saloka. Cepat Aryo Saloka menekuk lutut sambil membungkukkan badannya. Sementara itu, tangannya menyambar lambung lawannya dengan gerak yang mendatar. Dalam pada itu, Aryo Saloka menjadi terkejut sendiri dengan gerakannya. Sebab tiba-tiba ia merasa seolah-olah ada tenaga kuat yang mendorong dari dalam. Tenaga yang selama ini seolah-olah tersembunyi. Bahkan dalam gerakannya itu terasa benar bahwa segala sesuatu di dalam tubuhnya telah berubah. Mungkin itulah yang dimaksud dengan penyempurnaan tata nadi yang dilakukan oleh orang berjubah abu-abu. Dan dengan demikian geraknya menjadi cepat dan kuat. Uling Putih terkejut melihat kecepatan gerak anak itu. Bahkan ia terkejut pula ketika ia melihat tangan lawannya menyambar lambung. Karena ia sama sekali tidak menduga bahwa hal yang demikian akan terjadi, maka ia pun kurang mempersiapkan dirinya. Ia mengira bahwa anak itu hanya dapat berloncat-loncatan sedikit. Ia tidak tahu bahwa Aryo Saloka dalam perkelahian seorang lawan seorang telah dapat mengalahkan Sawung Sariti. Sebab Sawung Sariti sendiri selalu mengatakan bahwa ia harus bertempur menghadapi beberapa orang yang datang membantu Aryo Saloka. Dengan demikian, Uling Putih itu tidak sempat berbuat lain daripada membentur tangan Aryo Saloka. Uling Putih menarik kaki kanannya, kemudian memutar tubuhnya dan menghantam lengan lawannya itu dengan kedua belah tangannya. Aryo Saloka masih belum dapat menguasai geraknya sendiri sebaik-baiknya. Sebab sejak ia bertemu dengan laki-laki aneh yang berjubah abu-abu serta menidurkannya di dalam semak-semak, ia belum pernah mencoba tenaganya. Ini adalah yang pertama kalinya ia dapat melihat akibat dari kejadian malam yang mendebarkan itu. Karena itu, ia tidak dapat menghindarkan diri dari benturan yang terjadi. Benturan antara lengannya dengan kedua tangan Uling Putih. Akibatnya di luar dugaan Uling Putih dan Aryo Saloka sendiri. Uling Putih yang pada dasarnya memang memandang rendah kepada lawannya, sengaja tidak mengerahkan segenap kekuatannya. Sebab ia mengira bahwa sebagian tenaganya saja ia akan mampu mematahkan lengan anak yang dianggapnya terlalu sombong itu. Tetapi apa yang terjadi sama sekali tidaklah demikian. Tenaga tangan Arya ternyata besar sekali, sehingga Uling Putih terdorong surut beberapa langkah. Sedang Arya sendiri tetap tidak bergeser dari tempatnya. Mengalami peristiwa itu, dada Uling Putih seolah-olah menyala karena hatinya yang panas. Di samping perasaan heran yang tak habis-habisnya terhadap kekuatan tenaga anak yang dianggapnya tidak lebih dari seekor kelinci yang lemah itu. Juga menggelora di dalam dadanya suatu perasaan malu, marah, dendam, dan nafsu bercampur baur. Karena itu, maka segera ia mengerahkan segenap perhatiannya untuk satu tujuan, membunuh dan menyayat-nyayat putra kepala daerah Pertikan Banyu Biru itu. Demikianlah dengan garangnya ia menyerang kembali. Serangan yang datang menggelombang dengan dahsyatnya. Aryo Saloka pun kemudian melayaninya dengan tangguhnya. Ia telah mewarisi hampir segenap jenis unsur-unsur gerak dari perguruan Pengging, ditambah dengan tata nadinya yang telah disempurnakan. Dengan demikian, anak muda itu seolah-olah dapat bertempur seperti burung elang di udara, menyambar-nyambar dengan garangnya. Tetapi kemudian ia mampu pula bertempur laksana banteng yang tangguh kukuh, tenang dan meyakinkan. Uling Kuning dan Endang Widuri berdiri terpaku menyaksikan pertempuran itu. Pertempuran yang berjalan dengan sengitnya.
yang sekali waktu berjalan cepat, tetapi kemudian menjadi lambat, namun penuh dengan ketegangan yang mendebarkan. Uling Kuning yang mula-mula menjadi sangat gembira ketika kakaknya bermaksud untuk membunuh Aryo Saloka dengan tangannya sendiri, karena dengan demikian ia dapat berbuat leluasa atas gadis cantik itu. Kemudian terpaksa mengikuti pertempuran itu dengan seksama. Bahkan kadang-kadang timbullah kecemasan di hatinya, sebab kadang-kadang ia melihat serangan Aryo Saloka seperti air yang mengalir dengan derasnya, melanda setiap usaha yang akan merintanginya. Untunglah bahwa Uling Putih adalah seorang yang penuh dengan pengalaman bertempur. Dalam keadaan-keadaan yang sulit, ia masih mampu untuk membebaskan dirinya. Namun dengan demikian, anggapannya terhadap Aryo Saloka telah berubah. Ia kemudian menganggap anak muda itu seorang lawan yang berbahaya tak henti-hentinya, yang rasa-rasanya datang dari segenap penjuru. Dalam keadaan yang demikian, Uling Putih harus memeras keringatnya untuk dapat mencapai titik keseimbangan. Namun agaknya anak muda itu benar-benar luar biasa. Meskipun Uling Putih telah berusaha membentengi tubuhnya dengan gerakan-gerakan yang cepat dan berubah-ubah, tetapi ia tidak bisa menutup mata atas suatu kenyataan bahwa dadanya menjadi semakin sesak oleh pukulan-pukulan Aryo Saloka yang meluncur seperti tatit menyambar tanpa dapat dihindari. Bahkan beberapa kali ia tidak dapat berhasil membebaskan diri seluruhnya atas serangan-serangan kaki lawannya yang masih sangat muda itu. Meskipun Uling Kuning melihat kenyataan itu, namun ia terlalu mengagumi kakaknya, seperti ia mengagumi dirinya sendiri yang seolah-olah tak seorang pun dari angkatan sebayanya, apalagi anak-anak seperti Aryo Saloka, akan mampu mengalahkannya. Karena itu, ia tidak mengalami sendiri tekanan-tekanan maut yang mendesing-desing di telinga. Ia tidak sedemikian mencemaskan keadaan Uling Putih. Bahkan tiba-tiba ia teringat kepada kepentingannya sendiri, kepada gadis yang berdiri tak berapa jauh darinya. Dengan sudut matanya sekali lagi, ia memandang Endang Widuri yang masih asik melihat pertempuran antara Aryo Saloka dan Uling Putih. Dan sekali lagi dada Uling Kuning itu bergetar. Kalau saja ia nanti berhasil membawa anak itu ke Rawa Pening, pasti akan merupakan barang yang sangat berharga di daerah yang tersekat dari pergaulan. Berbeda dengan daerah Nusa Kambangan, pusat kerajaan ular laut yang tampan, di mana terdapat berpuluh-puluh gadis korbannya yang disimpan di sana. Berbeda pula dengan cara hidup si Marodra muda dari Gunung Tidar, yang seolah-olah telah kehilangan tingkat tata pergaulan hidup manusia yang wajar, di mana laki-laki dan perempuan dibiarkan mengalami suatu penghidupan yang buas dalam segala segi-seginya. Karena itu, maka kemudian perlahan-lahan perhatiannya berkisar dari titik pertempuran kepada Endang Widuri. Bahkan kemudian ia pun menggeser kakinya setapak demi setapak ke arah gadis itu. Ia ingin menangkapnya di tempat itu pula. Dengan demikian, kecuali ia akan mendapat sesuatu yang dianggapnya permainan yang menyenangkan, sekaligus ia dapat mempengaruhi perhatian Aryo Saloka. Dengan demikian, secara tidak langsung, ia sudah membantu kakaknya. Sebab sedikit saja Aryo Saloka lengah, maka kakaknya pasti akan dapat mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ketika ia sudah mendapat keputusan bulat atas rencananya itu, Uling Kuning tersenyum-senyum sendiri. Ia memastikan bahwa rencana itu akan berhasil, menangkap Endang Widuri dan sekaligus menyebabkan Aryo Saloka binasa. Sementara itu, pertempuran berjalan semakin sengit. Aryo Saloka terpaksa mengakui ketangguhan lawannya. Taulah ia sekarang mengapa ayahnya dahulu tidak tergesa-gesa bertindak terhadap kedua orang yang berbahaya itu. Pada waktu itu pasti ayahnya sedang mempersiapkan segala kemungkinan serta perhitungan-perhitungan yang masak. Ternyata kedua orang itu benar-benar luar biasa. Untunglah bahwa pada saat itu ia telah banyak menerima tuntunan langsung atau tidak langsung, sehingga dengan demikian ia dapat melawan Uling Putih dengan sebaik-baiknya. Bahkan kemudian ternyata bahwa ia berhasil mendesaknya. Apalagi setelah ia mengalami pijatan-pijatan di seluruh permukaan tubuhnya. Terasa sekali betapa ia bertambah segar, kuat dan lincah.
tenaganya dapat melontar bebas tanpa suatu rintangan. Uling Putih tidak menduga bahwa Aryo Saloka memiliki keteguhan serta ketangguhan yang sedemikian besarnya. Karena itu, ia menjadi bertambah marah. Dikerahkannya segenap ilmunya. Tetapi ia harus menghadapi suatu kenyataan bahwa setelah ia memeras diri, ia tetap tidak mampu untuk menundukkan lawannya. Akhirnya, ia menjadi gelisah. Bahkan ia mengharap agar adiknya melihat kesulitannya. Ia tidak dapat berteriak memintanya ikut bertempur sebab ia masih memperhatikan harga dirinya. Namun apabila keadaan memaksa, ia tidak akan pedulikan lagi. Apalagi dengan demikian, ia dianggap licik atau apapun. Tetapi sebelum ia benar-benar minta adiknya menolongnya, dalam sekilas ia melihat uling kuning perlahan-lahan mendekati gadis kecil yang sedang asik melihat perkelahian itu. Dalam pada itu, timbullah suatu harapan padanya. Mudah-mudahan gadis itu ditangkap oleh adiknya. Kalau gadis itu kemudian menjerit, saatnya tiba, Arya Saloka pasti akan lengah. Dan pada saat itu saat yang sebaik-baiknya untuk menghancurkannya. Pada saat itu, malam telah turun perlahan-lahan. Warna-warna merah di langit telah lenyap disapu oleh warna-warna kelam. Bulan telah mulai menampakkan dirinya kembali di antara taburan bintang-bintang. Awan yang tipis bertebaran di sana-sini menghias langit. Perhatian Endang Widuri sebenarnya memang sedang tertumpah pada perkelahian yang sengit antara Aryo Saloka melawan Uling Putih. Dengan keheran-heranan, ia melihat Aryo Saloka melontarkan diri, membelit dan kemudian meloncat dengan garangnya menghantam lawannya. Tetapi ia tidak mengerti pula bahwa Uling Putih pun mempunyai kekuatan yang cukup untuk dapat mempertahankan dirinya. Ia bergerak setapak-setapak, bergeser, meloncat dan berputar untuk menjaga agar ia tetap dapat menghadapi Aryo Saloka yang seperti bayangan saja. Sekali muncul di sana, kemudian muncul di tempat lain. Kalau saja lawannya bukan orang yang cukup kuat, maka ia pasti akan menjadi pening dan kebingungan. Semakin lama pertempuran itu menjadi semakin seru. Aryo Saloka semakin mendesak lawannya pula. Melihat peristiwa itu, Endang Widuri menjadi gembira, sehingga gadis itu tersenyum-senyum sendiri. Bahkan ia kadang-kadang bergerak pula seperti anak-anak mendengar gamelan. Sekali ia bergeser maju, sesekali ke samping. Bahkan kadang-kadang ia meremas-remas tangannya sendiri dengan kuatnya. Tetapi ketika Uling Putih telah benar-benar terdesak, tiba-tiba tangannya menarik tali yang membelit pinggangnya. Demikian tali yang besar itu terurai, tampaklah bahwa sebenarnya yang membelit pinggangnya itu adalah sebuah cemeti. Aryo Saloka tertegun melihat cambuk yang lemas di tangan Uling Putih. Ia tahu benar bahwa cambuk itulah senjata andalannya. Dengan demikian, ia harus berhati-hati menghadapinya. Bersambung ke halaman 811.